Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Di sini kami dari mahasiswa S1 Informatika kelas A dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ingin mempresentasikan yaitu alat penyisip digital watermark pada Citra atau kita membuat aplikasi ini dengan nama Watermark Generator. Nah, kami membuat ini untuk memenuhi tugas eh, atau nilai dari ujian akhir semester mata kuliah kriptografi. Nah, di sini untuk anggota tim kami itu yang pertama itu Muhammad Gibran Rizky Familium dengan NIM DD10511008. Yang kedua ada Muhammad Akbar Muzakinur dengan NIM DD10511016. Yang ketiga itu adalah Nabila Ramadhani Hantapayu dengan NIM DD10511027. Yang ketiga, yang keempat ada Andis Kurnia dengan NIM DD10511029. Nah, yang terakhir ini ada Gifari Ahmad Al-Firdausi dengan NIM 2210511030. Oke, yang selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Andes. Nah, yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang. Watermarking kini menjadi krusial untuk melindungi hak cipta dan keaslian konten digital. Dengan memberikan tanda identitas khusus pada karya, teknologi ini mencegah penggunaan ilegal, menciptakan bukti kepemilikan yang kuat, dan meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap keaslian suatu konten digital. Dalam lingkungan digital yang penuh dengan tantangan, watermarking tidak hanya bersifat proaktif melawan pelanggaran hak cipta, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan dalam pertukaran penggunaan konten secara online. Next. Kemudian ada tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi Watermark Generator ini dirancang dengan beberapa tujuan utama untuk memberikan solusi yang efektif dan sederhana terkait digital watermarking pada citra. Yang pertama, menyisipkan watermark dengan mudah. Kedua, antarmuka pengguna yang sederhana. Ketiga, keamanan watermark. Dan keempat, portabilitas pada berbagai platform. Ya, jadi yang selanjutnya ada fitur utama aplikasi ini. Yang pertama ada antarmuka pengguna sederhana, yang kedua ada pemilihan citra, yang ketiga penyisipan watermark yang mudah, yang keempat ada keamanan watermark, dan yang kelima pemrosesan data lokal. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar dan teknis dari watermarking. Watermarking pada dasarnya adalah teknik yang memasukkan informasi tambahan atau tanda khusus ke dalam suatu konten digital tanpa mengurangi kualitas visual atau audio dari konten tersebut. Seperti invisible marking, robustness, uniqueness, dan security. Lalu selanjutnya ada teknis watermarking. Yang pertama itu ada spatial domain watermarking, yang kedua ada frekuensi domain watermarking, yang ketiga ada split spectrum watermarking, lalu yang keempat, yang terakhir ada transform domain watermarking. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah keamanan. Aplikasi Watermark Generator diharapkan dapat menjadi aplikasi yang dapat membuat rasa aman terhadap penggunanya. Berikut adalah keamanan pada aplikasi ini. Yang pertama ada enkripsi watermark, yang kedua ada penyimpanan kunci yang aman, yang ketiga ada proteksi data selama proses pemrosesan, yang keempat ada penggunaan metode pembaruan yang aman, yang kelima ada konfirmasi penyimpanan file baru, dan yang terakhir adalah pemrosesan data di lokal. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya itu dokumentasi kode. Nah, untuk dokumentasi kode ini, oke, oke, di sini kita menggunakan library video untuk pemrosesan gambar dan yang kedua itu ada TK Inter untuk yang berkaitan dengan user interface atau antarmuka pengguna. Yang ketiga itu ada Flow itu untuk manipulasi gambar. Yang terakhir itu untuk kriptografinya kita menggunakan Vernet.
Nah, di sini yang pertama itu untuk aplikasi ini kita membuat kelas utamanya dulu yaitu kelas watermark app. Oke, di sini yang pertama itu ada kontraktornya dulu ya, tentu untuk inisialisasi antara muka pengguna, grafis frame, label, dan entry. Entry. Nah, itu juga untuk membuat kayak pada inskripsi pada watermark. Ini juga ada tombol-tombol frame. Oke, yang kedua itu ada open image. Nah, open image ini untuk membuka dialog file untuk memilih gambar, dan menyesuaikan ukuran gambar dan memperbaruinya dengan tampilan yang selanjutnya itu ada resize gambar itu untuk mengubah ukuran gambar dengan yang tadi modul pilau tadi itu. Nah, itu yang selanjutnya ini ada update display. Ini untuk memperbarui tampilan gambar setelah melakukan generate watermark. Oke, yang selanjutnya ini ada on resize. On resize ini dipanggil saat saat antarmuka diubah. Oke, nah ini yang utama sebenarnya ada di sini yaitu pada generate watermark. Nah, di sini tuh tempat untuk menghasilkan si watermarknya dan juga menginskripsi teks watermark dengan menggunakan yang tadi itu library Varnashipper. Nah, selanjutnya di sini juga menambahkan teks transparan eh, menggunakan OpenCV eh, yang digunakan sebagai watermark. Nah, selain itu di bagian ini juga itu menyimpan gambar hasil dari jadi generate watermarking itu. Nah, di sini juga ada encrypt text. Nah, encrypt text ini fungsinya untuk mengeksekusi teks menggunakan yang tadi itu library Varnashipper. Nah, di sini tuh ada yang terakhir itu ada main program atau program utamanya itu. Yang pertama itu root itu untuk menjalankan si program si utamanya itu menggunakan tkinter. Selanjutnya itu ada watermark app. Itu yang tadi kelas watermark app itu dijalankan di sini yaitu dengan tadi root dan main loop. Oke, di sini ada panduan penggunaan. Namun di sini juga yang pertama itu melakukan instalasi terlebih dahulu aplikasi ini pada Windows. Nah, ini sudah dilakukan instalasi. Oke, sebenarnya di sini juga ada beberapa penjelasan di PPT ini. Namun kami di sini akan melakukannya secara langsung pada aplikasi. Oke, di sini saya akan mencoba memilih gambar untuk diberi watermark. Nah, untuk diberi watermark ini saya menggunakan gambar yang sebenarnya biasa kami gunakan untuk mengatas aplikasi ini. Oke, di sini misalnya lukisan ini dibuat oleh Andes, misalnya oleh Gibran, di sini saya akan menambahkan watermark teksnya di sini bahwa ini menandakan bahwa ini punya Gibran. Oke, di sini saya akan namakan fi- eh, filenya lukisan punya Gibran. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada tampilannya yaitu lukisan punya Gibran atau punya Gibran. Oke, di sini lalu file yang barusan itu udah udah tersimpan ada ini direktori yang tadi saya udah pilih yaitu download. Nah, di sini saya buka lukisan punya Gibran tadi. Nah, lukisan ini sudah ada watermark punya Gibran yang transkripsi. Nah, jadi ini sudah menandakan dan memberi tanda bahwa lukisan ini punya Gibran atau dibuat oleh Gibran. Seperti itu. Oke, nah balik lagi kita ke sini. Oke, oke, ya selanjutnya ini ada konsep watermark yang akan dijelaskan oleh Gibran.
sini ada konsep watermark. Oke, boleh di next. Oke, pertama kita ada pengujian memilih gambar. Pertama kita klik tombol pilih pada gambar, dan pilih gambar dengan format yang didukung dan citra berhasil dimuat dan ditampilkan di antarmuka. Berikut contoh teks, contoh tampilan gambarnya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya pengujian memasukkan teks watermark. Pertama-tama kita isi kolom masukkan teks watermark, terus pastikan teks dapat dimasukkan dengan benar dan sesuai yang diinginkan. Pengujian generate watermark, setelah milih citra dan memasukkan teks watermark, klik tombol generate watermark. Oke, di sini ada tampilan, ada contoh gambarnya. Kita masukkan teks watermarknya, itu di sini ada, kita ketikkan punya kelompok 1. Selanjutnya kita klik tombol generate watermark. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada pengujian penyimpanan hasil gambar. Oke, setelah membuat watermark, aplikasi harus memberikan opsi untuk menyimpan hasil gambar. Oke, di sini kita simpan ke file manager dengan nama file dan jenis filenya. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi keamanan. Next. Aplikasi ini sudah dipastikan aman karena pemrosesan gambar dan enkripsi teks dilakukan secara lokal pada perangkat user. Namun, untuk menguji ketika mengenerate aman dan tidak terjadi error, dilakukan percobaan untuk memasukkan teks yang panjang, yaitu lorem ipsum dollar dan seterusnya, kemudian di generate, next. Hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah berupa error, sehingga aplikasi ini dapat dinyatakan aman. Namun, hasilnya tidak maksimal karena pada watermark hanya diperlukan teks yang pendek. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.